Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'alif fi kitabihi wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wisdawu sinten sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikramu padha mulyaake sapa sira kabeh al ulama ing para ulama ing wong-wong kang alim. Fa innahum mongko sak temene wong-wong alim, fa innahum mongko sak temene para ulama. Indallahi ing dalem sandinge Gusti Allah iku kuramau. Golongan kang mulya. Mukramuna tegese golongan kang den mulyaake. Ini sahih nggih hadise bahwasanya Allah muliakanlah para ulama itu karena sesungguhnya mereka-mereka itu di sisi Allah memiliki kemuliaan dan dimuliakan oleh Allah. Nah, wong-wong alim itu bukan hanya sekedar dia viral di media sosial, tetapi tidak hanya jadi patokane wong alim itu bukan terkenal di media sosial, tetapi adalah perjuangannya di tengah-tengah masyarakat. Sebab banyak para orang yang dianggap alim, pintar di media sosial, pintar bicara, tetapi dia sama sekali tidak memiliki perjuangan di masyarakat. Teng masyarakat penggawean namung setunggal. Donasi mawon ngoten niku. Nah, itu hati-hati. Banyak orang-orang yang hubud dunia nyamar dadi ulama, dadi kiai, dadi habaib, tapi sebetulnya tujuannya adalah hanya dunia. Dunia itu napa? Kalau enggak uang, pangkat, ya pengikut ngoten niku. Maka kalian harus jeli. Wa qala lan wisdawu sinten sallallahu alaihi wasallam. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sampane wong nazara kang ningali sapa man ningali ila wajhil alimi marang wajah wong kang alim nazratan hale sak pandengan sekerjap fafariha mongko bungah sapa man biha kelawan peninggal khalaqa mongko ndadekake sinten Allah Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah ndadekake mintil kan nadharati saking mengkono-mengkono pandengan ndadekake malakan ing suwiji malaikat. Lah ngapa Allah ndadekan malaikat dari lirikan melihat wajah orang yang alim tadi? Apa kepentingannya? Yastaghfiru kang nyuwunake ngapura sapa malaikat lahu marang man ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Barang siapa yang melihat ke arah wajah orang yang alim, yang ia hatinya bahagia dengan pandangannya, bungah, maka atas pandangan itu, pandangan yang penuh bahagia, penuh rasa cinta itu, Allah menjadikan sesosok malaikat yang malaikat itu memohonkan ampunan atas orang yang melihat ulama tadi sampai hari kiamat. Wa qala lan wisdawu sinten sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong akroma kang mulyaake sapa man aliman ing wong alim. Faqat akromani mongko temen-temen bakal mulyaake sapa ingsun Kanjeng Nabi. Ingsune Kanjeng Nabi balike. Wa man lan utawi sapane wong akromani kang mulyaake sapa ingsun faqat akroma mongko faqat akramallaha mongko teman-teman bakal mulyaake Gusti Allah. Wa man lan utawi sapane wong akramallaha mulyaake Gusti Allah ing akrama kang mulyaake sinten Gusti Allah. Fama'wahu mongko panggonane wong iku al jannata ana ing dalem swarga.
Bisa juga dibaca fama'wahu mongko utawi panggonane wong, panggonane man al jannatu. Iku al jannatu swarga, jadi khabar. Barang siapa yang mencintai ulama, maka dia akan dicintai oleh Rasulullah. Dan barang siapa dicintai oleh Rasulullah, maka barang siapa memuliakan ulama, maka Rasulullah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang dimuliakan oleh Rasulullah, maka Allah pun akan memuliakannya. Dan barang siapa sudah dimuliakan oleh Allah, maka dia akan ditempatkan di surganya Allah. Ini kitab niki, ini menjadi dalil kalian nanti ketika dakwah di masyarakat. Tapi sekali lagi jangan sembarang mengecap orang ulama. Asal serbanan, ubel-ubelan, gamisan, sedikit-sedikit bahasa Arab, mana antum, langsung ustadz, gampang guru-gurukan orang. Hati-hati kamu, nggih. Kadang-kadang orang itu menjadi besar hati, besar kepalanya itu bukan karena dia memang besar hatinya, besar pengetahuannya, tapi besar hatinya karena kamu sembah-sembah sebagai ustadz. Janjane wongnya kosong. Jadi adanya orang yang begitu itu yang sekarang hari ini ustadz murah banget di media sosial karena dianggap ustadz oleh para follower, para pengikut-pengikutnya. Janjane ya nol. Nah ini terutama di daerah-daerah kota, ya karena lingkungannya yang salahnya gitu loh. Gampang takjub sama orang yang sebenarnya orang itu ya justru memanfaatkan ngoten niku. Dan para kiai biasanya ngoten niku. Kiai-kiai itu ndak akan begitu. Dia nggak akan depan rumahnya dipasangi KH siapa orang tahu. Nyebut dirinya sendiri ustadz, nyebut dirinya sendiri gus, nyebut dirinya sendiri kiai, nggak ada cerita. Itu semuanya gelar sosial. Habib itu pun gelar sosial. Nggak ada kalau nanti kamu pergi sama Habib ya, Habib ini maksudnya pakai dewek kayak gue ngawur aja. Nanti kamu pergi sama Gus ya. Wah, wis. Itu ngawur itu kalau menurut saya. Ya. Jadi gelar-gelar seperti itu tuh gelar-gelar sosial ke masyarakat yang kadang-kadang terkait dengan agama itu tidak mungkin orang itu menyebut dirinya dengan gelar itu. Suara-suara mungkin. Kalau ada guys wagu. Aneh. Makanya kalian hati-hati. Aja gampang gumunan, aja gampang ngustad-ngustadnya wong, kiai-kiainya wong. Nanti gegara anggapanmu itu diikuti oleh orang lain gitu loh. Diikuti orang lain yang lebih awam, yang karena legitimasimu orang-orang akhirnya tersesat gitu loh. Tersesat. Wa qala lan wis dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim itu tandanya gampang kok. Satu yang jelas akhlaknya. Dia tidak akan pernah memanfaatkan umat, cari uang dari masyarakat untuk hidupnya, itu tidak mungkin namanya kiai. Blas orang mungkin. Timbang nyorok para kiai-kiai itu mending tombok. Paham mboten? Kok ada ustadz, kiai, gus tole-tole ke masyarakat untuk hidupnya sendiri. Bocah 5, bocah 10 kon pada urunan haji, diajak haji tapi semua 10 orang itu diajak urunan untuk berangkatkan dia, untuk bimbing. Wah, gue memanfaatkan. Banyak sekali sekarang. Hidup dari jualan agama, jualan gelar. Ngatasnamakan ini membuat majelis, tole-tole ke masyarakat proposal. Ternyata untuk buat rumahnya sendiri, untuk hidup, untuk makan. Orang-orang begitu nanti yang pertama kali dilempar ke dasar neraka jahanam. Maka saya serukan, kula elingkan kepada para santri-santri, pokok kalian besok sebelum berjuang, selesaikan kehidupan ekonomi kalian dulu. Kalau kalian belum bisa menyelesaikan diri kalian dan keluarga, ya sebisa mungkin tundalah niat kalian itu untuk bimbing masyarakat, untuk bimbing awakmu dewek urung. Mbok kalian niatnya berjuang malah jadi beban gitu loh. Sekarang kan banyak begitu. Jadi makomnya belum tajrid tapi memaksakan diri tajrid. Tajrid itu makom kedudukan batin, orang itu duduk bersila rezeki datang gitu loh Kang. Rezeki dengan sendirinya datang.
Wong makom masih kasab, masih kerja. Nah, makanya nek niku nggih kudu pinter-pinter. Dan kalau bisa besok kalau kalian ingin berjuang, carilah pekerjaan yang cerdas. Pekerjaan cerdas itu maksudnya kalian tetap punya penghasilan, pekerjaan, tetapi tetap kalian punya sesin waktu, punya space waktu untuk dakwah ke masyarakat. Ngoten niku. Jangan dinan-dinane nang kebun, bae. Ya kapan dakwahnya? Dakwah itu enggak harus kalian punya pondok. Kitab seperti ini kalian kaji bakdo maghrib, bakdo subuh di langgar di masjid. Ora usah mewah-mewah. Nah niku penting. Dan namanya satu tadi tandanya orang ulama itu orang alim, satu dia akhlaknya. Ya, dia enggak pernah memanfaatkan umat. Ya, duwe santri ini di kuwe dibojo kayak gue ya, sing ayu-ayu dibojo. Kan ada yang begitu. Punya jamaah sing ayu-ayu di kuwe diporoti dan sebagainya. Banyak yang begitu. Yang kedua, orang alim sing jelas dari karyanya. Dia punya karya tulis, karya amal, contohnya karyanya ya amal atau pondok pesantren atau apa. Punya karya, punya hasil. Ketiga, dia itu selalu mengajak orang lain untuk berbuat baik tanpa tendensi. Nah yang keempat, ciri-ciri lainnya orang alim itu ya selain punya karya, dia itu punya perjuangan di masyarakat. Datangi majelis, rutin datangi majelis tanpa pamrih. Paling-paling balasannya cuma sarung pas lebaran, itu pas ada kalau ada. Cerita, mending tombok timbang nyorok. Ya. Dan itu berkah dan gak ada beban. Nah itu artinya apa? Artinya kamu jangan gampang kagum dengan orang yang ada di media sosial. Ubul-ubulannya tak ya, bajunya tak ya. Kadang malah ngundang-undang Habib. Tapi maring pondok kudu mulang ngaji, kudu berjuang. Apa yang bisa saya bantu kiai, paling jaluk sumbangan, proposal. Banyak itu, banyak sekali. Makanya kalian santri jangan mudah kagum. Jangan mudah. Wong ada orang yang ngajari kamu tiap pagi, tiap sore, tiap malam. Kadang-kadang kamu anggapnya kayak teman saja. Lah kadang ketemu nang pengajian Bu Habib, Bu siapa sing ora jelas, ora tau mulang, itu paling cuma ceramah itu. Ceramah itu bukan ngaji ya. Ceramah itu ceramah, dakwah. Tapi ngaji itu kayak gini, talaki ngadep kitab. Kalau nggak pakai kitab namanya ceramah atau pidato atau tausiah atau apapun itu. Ngaji ya begini. Kadang lebih cepat kagum dan lebih cepat manut yang begitu kepada orang-orang yang begitu, yang ketemu cuma di pinggir jalan cuma sekali setahun. Kadang kita apalah nggak tahu dia ilmunya dari siapa, dari mana. Dan itu pun datang naik ke mimbar diamplopi. Ada yang untuk penggawean ceramah, nggak penggawean ya anak. Tapi ya nggak masalah lah, nggak masalah antarodin. Nggak penggawean ada. Yang sampai teriak-teriak minta tolong karena corona itu nggak pernah diundang pengajian, akhirnya bangkrut. Saya mati karena penyakit tipes, berarti kan orang mangan ya. Ada gitu. Jadi yang nggak penggawean, nggak pahal. Nah ini kan ya. Nauzubillah, aja ngasih kalian begitu. Nah itu bukan orang alim berarti. Wa qala lan wis dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naumul alimi Naumul alimi utawi turune wong kang alim iku afdalu min ibadatil jahil. Iku afdalu luwih utama min ibadatil jahili tinimbang saking ngibadahi wong kang bodoh. Tidurnya orang alim itu ada kejadiannya, ada asbabul nuzul, asbabul wurudnya hadis ini ada. Suatu ketika Rasulullah itu kan rumahnya dalamnya itu kan di dekat Masjidil di Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi. Dia lihat tuh iblis kok kelinteran nang ngarepe masjid iki, mubeng ngewaten karo nglirine nang jero, lewat ngarep gitu ngelirik lagi ning jero, oh ora sida, balik lagi. Kanjeng Nabi ndeleng. Ki ngapa maning iblis? Karena panjangan Rasulullah itu bisa melihat malaikat, melihat iblis, melihat jin, tembus Kanjeng Nabi itu. Ditakoni lah, iblis, ngene. Timbali Kanjeng Nabi datang karo ngusung-ngusung. Pripun ya Rasulullah? Kit mau ngapa ngubengi masjid ke
kayak nyimpe dia diem iblis. Tapi hari ini matur, ini saya dapat, kalau bukan panjenengan Rasulullah yang tanya ke saya nggak akan ngasih tahu gitu, karena ini rahasia saya. Lah gimana sih iblis? Jadi gini loh, lihat tuh di dalam masjid itu ada umatmu. Satu itu ada orang lagi ngibadah itu, jengklat. Nomor 2 itu ada orang yang lagi tidur tuh. Lah aku itu niatku mau ganggu orang yang lagi sholat itu, cuman aku nggak berani. Loh kenapa nggak berani ganggu orang sholat itu? Ya gara-gara ada orang yang tidur itu. Lah kenapa sih? Nah jadi ceritanya gini, lihat tuh, yang lagi sholat itu orang yang bodoh itu. Lihat tuh sujudnya, tangan aja cembung begini. Padahal syaratnya sujud itu telapak tangan harus, telapak tangan apa yang nempel? Ini namanya telapak tangan, yang ketemu ini namanya telapak tangan. Itu harus nempel. Lah dia cembung. Jelas gue sing sholat gue resah. Cuman walaupun dia sholatnya nggak sah, sujudnya nggak sah karena ada anggota yang tidak berani saya ganggu, tidak berani saya ini kan, saya ganggu lagi. Saya takut yang tidur itu bangun terus sholatnya itu dibenerkan gitu. Telapak tanganmu gue tadi orang ngeplek kasih nyembung begini, apa kadang-kadang sujudnya kayak gini, dan telapaknya nggak nempel, ya resah jelas. Lah itu kalau sampai bangun itu tak bener kan ya, tak ganggu orang sholat itu. Ini yang lagi tidur sampai bangun terang risik loh, kayak sholat ini kayak dibanerkan seumur hidup dia akan benar ibadahnya. Celaka saya, mending saya biarin aja, saya tonton aja, biarin, nggak berani saya. Jadi saya takut sama orang tidur itu timbang yang ibadah orang bodoh, sholat ibadah rasa. Mau saya lebih goda lagi, takut sama yang lagi tidur. Itu loh maksud asbabun wurudnya hadis ini itu seperti itu. Jadi pernah ada kejadian begitu Kang. Nah, tapi bukan berarti ini sebuah justifikasi wong alim kue turu boy ngebu. Alim ora turune iya digas. Mulai ngaji subuh, tangi-tangine sholat duhur, ngaji turu maning, tangi sholat asar, turu maning nganti ngaji dulu ya Kang ya. Ngaji dulu baru turu maning, melek-melek wis buka. Wah kue tanu kebacut kue blandrang. Ya enggak begitu ya. Wa qala lan wis dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong ta'allama kang mulang sapa wong, mulang baban ing suwiji bab minal ilmi bayane saking ilmu, bayane saking suwiji ilmu, ya'malu kang den lakoni, kang den amalake bihi kelawan ilmu, aulam utawa ora, aulam ya'mal utawa ora den amalake bihi kelawan ilmu, kana ono opo kelakuan ge mau ngaji intine. Ana wong ngaji, mbuh kowe ilmune ki diamalna, mbuh kowe ilmune ora. Kana ono opo amal iku afdol, opo ngaji ge mau iku afdola lebih utama min ayyusalla saking lamun salat al faraqatin ing 1000 rakaat tatawuan hale sunnah apa salat. Jadi ngaji senajan ilmumu ora diamalna Kang, itu lebih utama, pahalanya lebih besar ketimbang salat sunnah 1000 rakaat. Wong ngaji salat tarawih sing 20 rakaat wis mengges-mengges arep 1000 rakaat. Kayaknya enggak pernah ya Kang kalian yang salat 1000 rakaat ya Kang. Itu lebih utama ngaji. Makanya pondok ini penting sekali, pondok pesantren itu penting sekali. Orang kalau udah bodoh, lingkungannya bodoh, itu gampang sekali celaka lingkungan itu, masyarakat itu. Gampang sekali kejatuhan balak bencana oleh Allah. Karena apa? Karena bodoh gitu loh Kang. Nggak tahu harus berbuat apa. Nah ngaji kalian santri, orang ngaji nih, orang alim itu nggak diamalkan nggak apa-apa, walaupun jani-jani nggak baik, nggak berkah ilmunya. Sekarang gini Kang, orang dia itu bisa nyetir mobil, tapi nggak nyetir mobil. Dengan orang yang nggak bisa nyetir mobil, tapi nyetir mobil, bahaya mana?
Yang nggak bisa nyetir mobil tapi nyetir mobil. Sama, kamu ngaji nggak diamalkan, nggak begitu bahaya, paling ilmumu nggak berkah gitu saja, nggak manfaat. Tapi kok kamu ngamal nggak punya ilmunya, ya kebelandrang. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang dia anggap itu tidak tahu, itu tidak ada gitu loh. Yang dia nggak tahu itu nggak ada. Wow, ini ziarah kubur, musyrik. Nah, karena dia nggak pernah ziarah gitu loh, dan nggak pernah tahu hadis-hadis sahih tentang ziarah. Baca Yasin terhadap orang mati bid'ah. Padahal dia nggak tahu ada hadis sahih Bukhari Muslim padahal itu. Iqra'u Yasin ala mautikum. Bacalah surat Yasin itu terhadap orang-orang yang mati di antara kalian. Jelas itu. Wah, tarawih 20 rakaat. Hadis tarawih 20 rakaat itu enggak ada di dalam Quran. Ngarang muani. Tidak ada hadisnya itu di dalam Al-Qur'an. Wong sing bodoh kan, gitu ya, berarti enggak ada itu. Stres wong-wong. Hadis ini enggak ada di dalam Al-Qur'an. Gimana ini? Ilmu itu dibagikan bukannya berkurang seperti harta, tetapi justru bertambah. Kalau harta, kamu punya harta, kamu yang menjaga harta. Kalau kamu punya ilmu, ilmu yang menjaga dirimu. Waqala lan wis dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong zaro kang sowan sapa man aliman ing wong alim. Man utawi sapane wong zaro kang sowan sapa man aliman ing wong alim, wa ka'annama mongko kaya angin pestine perkara iku zaroni ziarah utawa sowan sapa man ing ingsun. Wa man lan utawi sapane wong sofaha kang salim sapa man aliman ing wong alim, faka'annama mongko kaya salim mongko kaya ana sapa man sofahani salim ing ingsun. Wa man lan utawi sapane wong jalasa kang lungguh sapa wong aliman sertane wong soleh, sertane wong alim ing wong alim, faka'annama mongko angin pestine perkara, mongko kaya angin pestine perkara jalisani lungguhan sareng ingsun fit dunya ana ing dalem dunya. Wa malan utawi sapane wong jalasani kang lungguh sapa wong ing sareng ingsun sertane ingsun fit dunya ana ing dalem dunya, ajlas tu mongko bakal lungguh sapa ingsun hu ing man mai sertane ingsun yaumal qiyamati ana ing dalem dina kiamat. Barang siapa yang sowan kepada kiai, maka dia sama halnya sowan kepada Kanjeng Nabi. Dan barang siapa orang yang waman sofaha, barang siapa yang salim bersalaman berjabat tangan aliman kepada kiai, faka'annama sofahani, maka seperti orang itu salim kepada Rasulullah. Ini hadisnya sahih loh, dijamin dari Imam Suyuti. Hadis di dalam semua kitab Lubabul Hadis ini sahih. Jadi jangan luar biasa. Wong alim, kiai itu jangan alim. Al-Fatihah. Shiratal ladzina wallahu muwaffiq lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.